warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Qasim Yusuf yang biasa disapa Nakoy, adalah penulis buku The Seven Awareness, One Minute Awareness, dan The Heart of Seven Awareness. Pemirsa, saya doakan semoga Anda di rumah dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu bersemangat. Karena semangat itu adalah energi kita, investasi kita, aset kita yang betul-betul murah. Anda bisa melakukannya tanpa harus membayar kepada siapapun. Dan pada kali ini saya ingin membahas satu tema yang diambil dari buku saya, Seven Awareness, tentang bagaimana menjernihkan pikiran. Seringkali banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah pikiran bisa membuat kita bahagia atau pikiran juga bisa membuat kita menderita? Saya setuju bahwa ada maksud yang sangat hebat kenapa Allah ciptakan kita sebagai manusia dengan akal yang begitu hebat. Dalam dunia psikologi modern, ketika seorang dokter membedah otak manusia, seorang dokter bernama di Amerika, dia membuat bedah seseorang dan ternyata ada 100 miliar sel saraf dalam otak kita. Dan Anda bisa bayangkan dalam 100 miliar sel saraf tersebut ada salah satu saraf yang disebut dengan akal. Nah, akal inilah yang kemudian membedakan manusia dengan binatang. Nah, sayangnya pelajaran kita sejak SD, SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya, kita diajarkan bagaimana cara berpikir yang matematis, linier, dan kita kemudian jarang diajarkan bagaimana cara kerja akal yang sangat simpel. Banyak orang yang kadang-kadang menyepelekan apa yang disebut dengan ucapan, dikira, dan sebagainya. Dalam buku saya, The Seven Awareness, bahwa pikiran kita seringkali memantulkan apa yang kita katakan. Cobalah Anda pemirsa datang ke sebuah tebing, kemudian Anda teriak misalkan, saya lelah, gitu. Maka yang memantulnya adalah lelah, 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 dan lelah. Cobalah Anda teriak misalkan, saya sedih, misalkan. Maka mantulnya adalah sedih, 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 dan sedih. Coba Anda pantulkan saya sehat, misalkan. Maka akan pantulannya sehat, 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 dan sehat. Dan itu terjadi, saya mengalaminya, beberapa teman mengalaminya. Jadi pemirsa, kalau Anda misalkan melihat beberapa artis yang mengalami apa yang dia nyanyikan, memang itu pantulan. Kalau kemudian ada beberapa baik yang Anda kenal, ya kenapa seorang ustadz, seorang kiai, seorang biksu, seorang pendeta, dia semakin bijak? Karena ini pantulkan adalah hal-hal yang positif. Seandainya, kenapa ada saudara Anda, teman Anda, mungkin keluarga, bahkan mungkin diri Anda, sifat marahnya semakin menjadi karena setiap hari memantulkan yang hal-hal yang penuh dengan emosi. Maka pikiran kita adalah pintu pertama dalam Seven Awareness. Yang saya tulis adalah awareness of thinking. Ya, pintu pertama menjadi manusia di atas rata-rata adalah kuasailah pikiran Anda. Karena pikiran itu seringkali dalam tulisan saya di buku ini adalah pikiran bagaikan pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Anda tahu bahwa seringkali pada saat pikiran menjadi majikan, dia selalu mengatur kita. Kita sudah beli mobil, misalnya satu mobil, kadang-kadang pikiran bilang, bagusan mobil yang itu. Pikiran selalu ingin memiliki semuanya. Kita udah beli rumah yang sangat layak, kemudian melihat teman kita yang ada lebih mewah, pikiran kita kemudian merangsang lagi. Kadang-kadang akhirnya kita maksa diri kita. Akhirnya pada ujungnya lelah, karena banyak orang kemudian menjadi pelayan untuk pikirannya. Nah, sebenarnya kita adalah majikan untuk diri kita sendiri. Pikiran adalah pelayan kita. Maksudnya apa? Pada saat kita sedang sakit, misalkan, maka hati-hati. Banyak orang yang sedang sakit, pemirsa di rumah, biasanya akan mengatakan, aduh sakit. Tanpa disadari, itu sebenarnya memantulkan ke dalam 100 miliar saraf dia. Pada saat ada orang mengatakan, aduh lagi bete, mungkin dia sedang ada persoalan. Tanpa disadari, dia sedang memantulkan kepada 100 miliar saraf otak dia, dan membuat dia semakin membuat dia depresi. Maka dipastikan kalau kita mengenal banyak penyakit manusia modern hari ini, mulai dari depresi, kemudian meaningless, kemudian up and down, dan sebagainya, penyakit manusia modern, hampir sebagian besar disebabkan oleh dia tidak bisa berhasil mengendalikan pikirannya. Maka berhati-hatilah ketika Anda pemirsa di pagi hari sudah mengatakan, hari ini bete, hari ini macet, hari ini capek, hari ini malas, hari ini kayaknya nggak berhasil, hari ini kayaknya nggak deal, baru Anda buka toko kayaknya hujan hari ini, dan sebagainya.
Ternyata kata-kata itu memantul kepada kita. Maka saya sendiri dalam buku saya, dalam pelatihan saya, mengajarkan kepada para teman-teman, sahabat-sahabat di rumah, untuk mulailah sukses di atas rata-rata dengan mengendalikan jernih pikiran kita. Apa yang harus lakukan? Setiap pagi hari, pada saat Anda mau keluar dari rumah menuju kantor, Anda duduk sejenak, Anda berdiri dan Anda berkata, hari ini saya sehat, hari ini saya semangat, hari ini saya bahagia, hari ini saya dicintai oleh keluarga, hari ini saya sejahtera, hari ini apapun Anda boleh tanamkan kalimat-kalimat itu ke dalam 100 miliar saraf Anda dan biarkan memantul kepada Anda hal-hal yang positif. Betapa mudahnya mengubah hidup Anda menjadi pribadi di atas rata-rata. Saya rasa selama ada kemauan, cobalah latih selama 21 hari menjaga dan menjernihkan pikiran Anda, dan pada ujungnya Anda akan melihat bahwa masa depan yang hebat, pemirsa di rumah, dimulai pada saat Anda berhasil menjernihkan pikiran Anda. Dan dalam buku saya ada satu quote yang sangat menarik bahwa pikiran kita bagaikan sebuah taman. Kalau Anda rajin merawatnya dan tidak rajin merawatnya akan membedakan. Kalau Anda rajin merawat pikiran Anda, maka yang muncul adalah tanaman yang sehat. Pada saat Anda nggak rajin merawatnya, maka yang muncul adalah ilalang-ilalang. Semoga Anda semua berhasil menjernihkan pikiran Anda, mulai mengendalikan pikiran positif Anda, dan biarkan nasib Anda menjadi lebih baik lagi. Istilah saya bukan hanya good, namun menjadi pribadi yang great. Sampai ketemu kembali dalam program Seven Awareness. Saya Nana Qasim Yusuf, penulis buku The Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.